Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, bisa jadi ini adalah cara Allah menegur sekaligus mengingatkanmu dengan lembut. Setidaknya, sempatkanlah menulis istighfar di dalam hati atau di kolom komentar, sebagai bentuk pengakuan bahwa kita semua adalah manusia yang penuh hilaf dan dosa. Dengan harapan, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang sering kita anggap sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang selama ini meyakini bahwa rezeki hanya ditentukan oleh seberapa keras seseorang bekerja di luar rumah. Pagi berangkat, malam pulang, banting tulang, kejar target, lembur tanpa henti. Seolah-olah rezeki hanya lahir dari keringat di luar sana. Padahal, ada satu tempat yang sering diremehkan, jarang disadari perannya, namun justru sangat menentukan arah hidup seseorang secara perlahan namun pasti. Tempat itu adalah rumah. Rumah bukan sekadar bangunan untuk berteduh dari panas dan hujan. Rumah adalah pusat energi kehidupan. Di sanalah kebiasaan dibentuk, karakter ditempa, dan pola pikir tumbuh tanpa disadari. Cara seseorang memperlakukan rumahnya seringkali mencerminkan cara ia memperlakukan hidup dan rezekinya. Rumah yang dibiarkan berantakan, kotor, dan penuh penundaan seringkali menjadi cerminan pikiran yang kacau dan keputusan hidup yang tidak tertata. Tanpa disadari, kebiasaan membersihkan rumah tertentu membentuk pola pikir, kedisiplinan, dan sikap mental yang sangat erat hubungannya dengan kelapangan rezeki. Bukan karena rumahnya membawa uang secara ajaib, tetapi karena kebiasaan di dalam rumah membentuk pribadi yang siap menerima dan mengelola rezeki. Dalam video ini, kita akan membahas 13 kebiasaan membersihkan rumah yang secara perlahan namun pasti bisa mengarahkan seseorang menuju hidup yang lebih mapan, lebih stabil, dan lebih berkecukupan. Bukan janji instan, bukan pula jalan pintas, melainkan perubahan kecil yang konsisten. Yang pertama, membersihkan rumah dengan niat menata hidup. Bukan sekadar bersih-bersih agar terlihat rapi di mata orang lain. Banyak orang membersihkan rumah karena terpaksa. Takut dinilai jorok, capek melihat berantakan, atau karena akan ada tamu datang. Namun orang-orang yang hidupnya perlahan naik secara ekonomi biasanya memiliki kesadaran yang berbeda. Mereka membersihkan rumah dengan niat menata hidup. Saat tangan mereka menyapu lantai, sesungguhnya mereka sedang melatih pikiran agar tidak lagi membiarkan masalah menumpuk. Mereka sadar bahwa hidup yang berantakan tidak bisa dibereskan dengan cara instan, melainkan dengan sentuhan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ketika seseorang membersihkan rumah dengan niat yang benar, ia belajar bahwa kotoran tidak akan hilang hanya dengan dipandangi. Harus digerakkan. Harus diusahakan. Pola pikir ini tanpa sadar terbawa ke cara ia mencari dan mengelola rezeki. Ia tidak lagi hanya mengeluh pada keadaan. Ia mulai bertanya, bagian mana dari hidupku yang harus dibereskan lebih dulu? Orang seperti ini menjadi lebih peka terhadap kesalahan kecil dalam hidupnya. Ia mulai menyadari pengeluaran mana yang sebenarnya tidak perlu. Kebiasaan mana yang hanya menghabiskan waktu tanpa hasil. Keputusan mana yang selama ini membuat hidupnya stagnan. Dari sini muncul perubahan kecil yang berdampak besar. Ia tidak lagi mudah menyalahkan takdir, karena terbiasa membereskan masalah dari akarnya. Membersihkan rumah dengan niat menata hidup juga melatih rasa tanggung jawab. Ia paham bahwa rumah yang kotor bukan salah siapa-siapa, melainkan akibat dari kelalaian yang dibiarkan. Begitu pula dengan kondisi ekonomi. Orang seperti ini jarang menyalahkan keadaan, karena ia terbiasa bercermin pada dirinya sendiri. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membentuk karakter yang sabar dalam proses. Ia tidak menuntut hasil instan. Ia paham bahwa perubahan besar selalu lahir dari kebiasaan kecil yang dijaga. Inilah mental yang sangat dibutuhkan untuk menjadi mapan secara nyata. Bukan sekadar mimpi cepat kaya, tetapi hidup yang terus naik karena tertata. Rezeki pun perlahan mengalir, dimulai dari niat sederhana saat membersihkan rumah. Yang kedua, rutin membersihkan rumah di pagi hari. Pagi hari adalah waktu penentu arah satu hari penuh. Orang yang terbiasa membersihkan rumah di pagi hari, sedang membangun fondasi mental yang sangat kuat. Saat orang lain masih terjebak rasa malas, ia sudah melatih dirinya untuk bergerak. Rumah yang rapi di pagi hari membuat suasana batin lebih ringan. Pikiran lebih fokus. Emosi lebih stabil. Kondisi ini sangat memengaruhi kualitas keputusan yang diambil sepanjang hari,
termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Orang yang rutin membersihkan rumah di pagi hari biasanya tidak suka menunda. Ia terbiasa menyelesaikan hal kecil lebih dulu sebelum menghadapi urusan besar. Kepercayaan orang lain tumbuh dari kebiasaan kecil ini. Dan kepercayaan adalah salah satu pintu rezeki terbesar yang sering diabaikan. Membersihkan rumah di pagi hari juga melatih rasa memiliki terhadap waktu. Ia merasa hari tidak terbuang sia-sia. Ia merasa sudah menang sejak awal hari. Mental menang inilah yang membuat seseorang lebih berani mengambil peluang dan tidak mudah minder dalam persaingan hidup. Secara perlahan, kebiasaan ini membentuk pribadi yang produktif tanpa harus dipaksa. Ia bekerja bukan karena tekanan, tetapi karena terbiasa bergerak. Dalam jangka panjang, ia lebih konsisten menabung, lebih rapi mencatat pengeluaran, dan lebih serius mengelola penghasilan. Kekayaan yang datang bukan hasil keberuntungan sesaat, melainkan hasil dari mental produktif yang dibangun setiap pagi, dimulai dari rumahnya sendiri. Yang ketiga, tidak menunda membersihkan kotoran kecil. Kotoran kecil sering dianggap sepele. Debu tipis, tetesan air, atau sampah kecil sering dibiarkan dengan alasan nanti saja. Namun kebiasaan tidak menunda membersihkan kotoran kecil sangat berpengaruh pada cara seseorang mengelola hidup dan rezekinya. Orang yang langsung membersihkan kotoran kecil biasanya memiliki kepekaan yang tinggi. Ia tidak nyaman membiarkan masalah kecil berlarut-larut. Ia paham bahwa sesuatu yang kecil jika dibiarkan akan menjadi besar dan sulit ditangani. Pola pikir ini sangat identik dengan cara orang-orang mapan mengelola keuangan. Ia cepat menyadari kebocoran kecil dalam pengeluaran. Ia tidak menunggu keuangan benar-benar kacau baru bertindak. Membersihkan kotoran kecil juga melatih ketegasan. Ia tidak menunda keputusan hanya karena malas. Ia bergerak saat masalah masih ringan. Dalam dunia kerja dan usaha, sikap ini membuat seseorang lebih cepat berkembang karena tidak membiarkan kesalahan kecil menjadi kebiasaan buruk. Keempat, rajin membersihkan lantai. Lantai adalah bagian rumah yang paling sering diinjak dan paling cepat kotor. Orang yang terbiasa membersihkan lantai tidak mudah gengsi. Ia tidak merasa dirinya terlalu tinggi untuk melakukan pekerjaan dasar. Sikap ini sangat penting dalam perjalanan mencari rezeki. Banyak orang gagal berkembang bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena gengsi memulai dari bawah. Membersihkan lantai juga melatih kesabaran. Harus dilakukan berulang, teliti, dan tidak bisa asal-asalan. Pola ini sama dengan membangun kekayaan. Jika dikerjakan setengah hati, hasilnya pun setengah-setengah. Kelima, membersihkan dapur dengan teliti. Dapur adalah pusat pengelolaan kebutuhan harian rumah tangga. Orang yang teliti membersihkan dapur biasanya juga teliti dalam mengatur pengeluaran. Ia tidak mudah boros dan tidak terbiasa membeli sesuatu hanya karena keinginan sesaat. Dapur yang bersih membuat seseorang lebih sering memasak sendiri dan mengurangi pengeluaran kecil yang sering tidak terasa. Membersihkan dapur juga melatih rasa syukur. Setiap peralatan makan mengingatkan bahwa rezeki datang dari proses panjang. Dalam jangka panjang, keuangan menjadi lebih stabil. Tidak mewah, tetapi jarang kekurangan. Keenam, berani membuang barang rusak. Banyak orang menyimpan barang rusak karena sayang atau kenangan. Padahal rumah yang dipenuhi barang rusak sering menjadi simbol hidup yang stagnan. Orang yang berani membuang barang rusak biasanya memiliki mental yang sehat. Ia tidak terikat berlebihan pada masa lalu. Ia berani meninggalkan kebiasaan yang tidak lagi membawa manfaat. Dalam jangka panjang, rumah menjadi lapang, pikiran lebih ringan, dan hidup lebih terarah. Saat ruang terbuka, peluang pun lebih mudah masuk. Ketujuh, menata ulang barang secara berkala. Menata ulang melatih fleksibilitas dan pola pikir maju. Orang yang rajin menata ulang rumah biasanya lebih siap menghadapi perubahan hidup. Ia tidak kaget saat harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kebiasaan ini juga melatih kreativitas. Ia menemukan solusi sederhana yang bisa berdampak besar. Rezeki pun lebih mudah berkembang karena ia tidak menutup diri terhadap perubahan. Kedelapan, membersihkan kamar tidur setiap hari. Kamar tidur adalah tempat memulihkan tenaga dan menenangkan pikiran. Orang yang kamar tidurnya bersih biasanya memiliki kondisi mental yang lebih stabil. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan pikiran lebih jernih.
Pikiran yang jernih membuat seseorang tidak mudah mengambil keputusan finansial secara emosional. Ia lebih tenang, lebih rasional, dan lebih berhati-hati. Kesembilan, membersihkan jendela dan ventilasi. Jendela yang bersih membuat cahaya mudah masuk. Secara tidak langsung, kebiasaan ini melatih keterbukaan cara pandang. Ia terbiasa menerima ide baru dan peluang yang tidak biasa. Dalam urusan rezeki, keterbukaan pikiran sangat penting. Banyak kesempatan datang dari arah yang tidak disangka. Kesepuluh, membersihkan rumah saat hati sedang berat. Inilah latihan kendali diri yang sesungguhnya. Orang yang tetap bertanggung jawab meski sedang tertekan biasanya lebih dipercaya. Kepercayaan inilah yang sering membuka pintu rezeki. Membersihkan rumah saat hati berat juga membantu menenangkan pikiran. Gerakan sederhana membuat emosi lebih stabil. Ke-11, merapikan rumah sebelum malam. Kebiasaan ini mencerminkan rasa tanggung jawab hidup. Tidur menjadi lebih tenang. Esok hari dimulai dengan mental yang lebih siap. Orang seperti ini jarang berada dalam kondisi darurat finansial karena hidupnya lebih tertata. Ke-12, membersihkan rumah bersama keluarga. Kebiasaan ini membangun kerjasama dan komunikasi yang sehat. Keluarga yang kompak dalam hal kecil biasanya lebih kuat menghadapi masalah besar, termasuk masalah keuangan. Rezeki dalam keluarga seperti ini mungkin tidak selalu melimpah, tetapi jarang habis. Ada rasa cukup dan ketenangan. Ke-13, menjaga kebersihan rumah secara konsisten. Inilah ciri orang yang mapan sejati. Konsistensi melatih kesabaran. Hasil besar selalu lahir dari kebiasaan kecil yang dijaga lama. Rumah yang bersih menciptakan ketenangan. Dari ketenangan lahir keputusan yang matang. Dari keputusan yang matang, rezeki lebih mudah dijaga dan dikembangkan. Membersihkan dan menjaga rumah sejatinya bukan hanya soal kebersihan fisik. Ini adalah cara seseorang menata hidupnya. Dari rumah yang rapi lahir pikiran yang jernih. Dari pikiran yang jernih lahir keputusan yang tepat. Dari keputusan yang tepat, rezeki lebih mudah dijaga dan dikembangkan. Perubahan besar jarang dimulai dari hal rumit. Justru kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan sadar dan konsisten, sering menjadi pembeda antara hidup yang stagnan dan hidup yang terus naik. Jika hari ini hidup terasa sempit, mungkin yang perlu dibersihkan bukan hanya rumah, tetapi juga kebiasaan dan pola pikir. Mulailah dari langkah kecil. Sapu lantai dengan niat. Rapikan rumah dengan kesadaran. Insya Allah, hidup pun perlahan ikut tertata. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan tekan tombol like agar semakin banyak orang mendapatkan kebaikan. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya seputar kebiasaan hidup, rezeki, dan pembenahan diri dari hal-hal sederhana namun berdampak besar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini membawa perubahan besar di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.